Halo, selamat siang. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Eufrosia Lurukelau, NPM 54220076. Program Studi Biologi, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs adalah proses di mana sel memecah molekul asetil koenzim A atau hasil dari pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein menjadi karbon dioksida atau CO2 sambil menghasilkan energi dalam bentuk NADH, FADH2, dan sedikit ATP. Energi ini kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Yang berikut itu peran siklus Krebs dalam respirasi seluler. Siklus Krebs berperan penting dalam respirasi seluler dengan memecah asetil koenzim A untuk menghasilkan NADH, FADH2, dan sedikit ATP. NADH dan FADH2 membawa elektron berenergi tinggi ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Selain itu, siklus ini juga menghasilkan CO2 sebagai produk sampingan metabolisme. Yang berikut fungsi utama dari siklus Krebs. Yang pertama menghasilkan NADH dan FADH2 untuk rantai transport elektron. Yang kedua, menghasilkan CO2 sebagai produk sampingan. Yang ketiga, memberikan molekul prekursor untuk sintesis senyawa lain. Baik, yang berikut kita masuk dalam tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs ini ada 8 tahapan. Yang pertama, siklus ini dimulai dari asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Yang kedua, sitrat akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Yang ketiga isositrat kemudian diproses menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Tahapan yang keempat, A-ketoglutarat mengalami oksidasi sehingga menghasilkan suksinil koenzim A dengan bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Selama oksidasi NAD+ dan H+ dan melepaskan CO2. Tahapan yang kelima, di tahapan kelima ini, suksinil koenzim A tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintase. Pada proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Tahapan yang keenam, suksinat dari proses sebelumnya dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Tahapan yang ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Pada tahap ini dibantu oleh enzim fumarase. Tahapan yang terakhir, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap terakhir ini menghasilkan NADH. Baik, ini penjelasan dari tahapan siklus Krebs. Teman-teman bisa lebih jelas melihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Yang terakhir itu kesimpulan. Siklus Krebs adalah tahapan penting dalam respirasi seluler yang terjadi di mitokondria dan berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk NADH, FADH2, ATP,
serta melepaskan CO2. Proses ini terjadi penghubung antara pemecah glukosa dan membentuk energi yang dibutuhkan sel untuk berbagi aktivitas. Tanpa siklus ini, sel tidak dapat menghasilkan energi secara efisien dalam kondisi aerobik. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.